Shalom, selamat pagi saudara. Kita percaya seberapa berat kondisi yang kita hadapi saat ini, Tuhan tidak pernah melupakan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan nama kita terukir di hati Tuhan. Mari kita cari wajah. Di hatimu terukir namaku, di wajahmu terlukir wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia
Sungguh berharga Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan, di mata-Mu kami sungguh berharga. Kau tidak pernah tinggalkan kami. Kau selalu mempedulikan kami Tuhan. Bahkan Kau menolong kami Tuhan. Tuhan sertai langkah-langkah kami ya Tuhan. Di masa-masa suka dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak jatuh tergeletak. Tapi Engkau selalu menopang kami dan menguatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kami mendapat kekuatan daripada-Mu Tuhan melalui firman-Mu. Kau berkati yang menyampaikannya hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik J, saya berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudaraku berada, Tuhan Yesus memberkati. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Satu tema yang ingin saya sampaikan adalah hidup dalam pimpinan Tuhan. Kita buka dulu ayatnya di dalam Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Demikian firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk hidup dalam pimpinan Tuhan, maka kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Setuju dengan saya, katakan amin. Saat kita percaya, saat kita ikut di dalam pimpinan Tuhan, maka janji Tuhan, Dia akan meluruskan jalan kita. Amin. Dari ayat ini kita bisa belajar beberapa poin, 4 poin. Saya akan sampaikan dengan cepat hari ini. Poin yang pertama, percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Percaya kepada Tuhan berarti kita yakin nih kepada Tuhan dalam segala keadaan. Bukan hanya pada saat semuanya itu baik-baik saja, tetapi kita tetap percaya walaupun kita belum melihat hasilnya. Kita percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik atas kehidupan kita. Amin. Contoh Abraham, kalau kita lihat di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Dia disuruh Tuhan untuk pergi ke suatu tempat yang dimana Abraham tidak tahu. Mungkin itu sulit buat Abraham, tetapi yang dilakukan Abraham, dia taat kepada Tuhan. Hasil dari ketaatan, Abraham diberkati Tuhan. Contoh lain lagi, saat seorang anak ingin melompat memeluk ayahnya, dia tidak merasa takut, dia tidak merasa khawatir jatuh, karena dia percaya bahwa ayahnya pasti akan menangkap. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu tetap percaya kepada Tuhan, walaupun kita belum tahu apa yang akan terjadi ke depan. Amin, tetap percaya kepada Tuhan. Poin yang kedua, tidak bersandar pada pengertian sendiri. Kadang kita ini merasa bahwa cara kita itu yang paling benar, cara kita yang paling oke. Tetapi sebenarnya kita tidak tahu Tuhan yang lebih tahu daripada kita. Kita mengandalkan logika kita, perasaan kita. Contoh Naaman, seorang panglima yang dia sakit kusta. Saat Nabi Elisa menyuruhnya mandi di sungai Yordan, ia sempat marah. Karena di dalam pikirannya cara itu tidak masuk akal. Namun ketika Naaman dia taat, maka kesembuhan terjadi. Amin. Dan ini menunjukkan bahwa cara Tuhan itu sering berbeda dengan cara manusia.
Oleh sebab itu yuk belajar taat kepada Tuhan walaupun kita tidak selalu mengerti alasannya. Amin. Yang ketiga, mengakui Tuhan dalam setiap langkah. Mengakui Tuhan berarti kita melibatkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita, setiap keputusan kita. Bukan hanya pada saat ada masalah saja kita datang kepada Tuhan, tetapi juga dalam hal-hal kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita libatkan Tuhan, kita belajar bertanya kepada Tuhan, dan tentunya senantiasa kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Ingat Nehemia? Nehemia adalah seorang pemimpin yang selalu berdoa sebelum dia bertindak. Bahkan saat harus berbicara dengan raja, ia terlebih dahulu berdoa dalam hatinya. Karena dia melibatkan Tuhan. Oleh sebab itu pekerjaan membangun kembali tembok Yerusalem itu bisa berhasil. Dan dia mengandalkan Tuhan karena dia melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan. Setiap keputusan dia melibatkan. Amin. Oleh sebab itu mari biasakan berdoa sebelum mengambil keputusan. Sekecil apapun itu. Ya setuju dengan saya katakan. Sekarang poin yang keempat yang terakhir. Kalau yang pertama, yang kedua, yang ketiga kita sudah lakukan itu, maka yang keempat, janji Tuhan, Tuhan meluruskan jalan. Amin. Kalau kita hidup dipimpin Tuhan, Dia akan menuntun jalan kita. Ya, setuju katakan amin. Tuhan akan membuka jalan dan mengarahkan kehidupan kita. Walaupun kadang jalannya tidak mudah, Tuhan tetap bekerja untuk kebaikan kita. Contohnya Yusuf. Kita kenal Yusuf. Yusuf mengalami banyak hal buruk. Dia dijual oleh saudara-saudaranya, tidak mengenakan. Dia difitnah, dia dipenjara, tidak enak semua. Tetapi ingat, Tuhan tetap menyertai Yusuf. Pada akhirnya Yusuf menjadi pemimpin di Mesir dan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan banyak. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, semua proses itu ternyata bagian dari rencana. Percaya bahwa semua yang kita alami termasuk yang sulit, Tuhan pakai untuk kebaikan. Amin. Saya tarik kesimpulannya pagi hari ini, untuk hidup dalam pimpinan Tuhan berarti percaya penuh kepada Tuhan, tidak mengandalkan diri sendiri, selalu melibatkan Tuhan. Sekali lagi kesimpulannya, untuk hidup dalam pimpinan Tuhan berarti percaya penuh kepada Tuhan, tidak mengandalkan diri sendiri, selalu melibatkan Tuhan. Amin. Tutup Alkitab kita tunduk di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Pagi hari ini kami boleh belajar Tuhan untuk tetap percaya penuh kepada Tuhan. Kami tidak mengandalkan diri kami sendiri, tapi kami melibatkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Selalu berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Buat pagi hari ini berkati aktivitas kami. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.